Jadi, tasawuf sendiri bermula pada abad ke-8-9 Masehi di Timur Tengah. Yang awalnya tasawuf adalah gerakan yang lebih menekankan kepada pengalaman pribadi dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya akan menerangkan pengertian tasawuf. Tasawuf adalah cabang dalam Islam yang berfokus pada pengembangan dimensi spiritual dan hubungan individu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam tasawuf ini lebih menekankan kepada praktik-praktik seperti meditasi atau zikir yang guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tasawuf lebih menekankan pada pengendalian diri, terus juga peningkatan aspek moral dan pencarian kebenaran spiritual sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya lanjut tentang manfaat dari ajaran tasawuf. Jadi, ajaran tasawuf memiliki manfaat meliputi peningkatan kesadaran spiritual, pengembangan akhlak, pencarian kebenaran, pengalaman kebersamaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengalaman lebih tentang Islam. Contoh praktik tasawuf antara lain zikir, tafakkur, muraqabah, dan tawakul. Zikir adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingat Allah dan mengagungkannya. Dalam Islam, zikir merupakan ibadah yang dianjurkan dan ditekankan untuk dilakukan secara rutin. Yang kedua ada tafakkur. Tafakkur dalam Islam berarti merenung. Dan secara istilah, tafakkur adalah pengendalian diri dalam rangka mencerna hakikat yang sebenar-benarnya. Jadi dengan tafakkur, hati kita akan muncul adanya rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada muraqabah. Muraqabah sendiri adalah keadaan di mana seseorang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah sendiri juga menjadi salah satu prinsip akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir ada tawakul atau tawakal. Tawakul yaitu menyandarkan diri atau berserah diri kepada Allah dalam menghadapi suatu keadaan dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Tarekat menurut istilah adalah suatu aliran yang menekankan tentang suatu aspek yaitu spiritual, mistik, dan ibadah yang khusus. Adapun manfaat belajar tarekat yaitu mendekatkan diri kepada Allah serta memberikan pengalaman Islam yang luas. Kemudian yang terakhir yaitu agar pendekatan kita kepada Allah itu semakin dekat. Macam-macam tarekat yang ada di Indonesia. Ada banyak tarekat yang berkembang di Indonesia. Kita ambil 4 saja. Yang pertama ada tarekat Naqsyabandi, tarekat Qadiri, tarekat Tijani, dan tarekat Rifai. Yang pertama ada tarekat Naqsyabandi. Tarekat Naqsyabandi ini dikenal dengan penekanannya pada zikir hati, introspeksi, dan pengendalian diri. Dalam tarekat Naqsyabandi ini sering menggunakan metode zikir dalam hati sebagai sarana untuk mencapai kesatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada tarekat Qadiri. Tarekat Qadiri adalah tarekat sufi yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada abad ke-13. Tarekat ini berkembang dan berpusat di Irak dan Syria. Tarekat ini menekankan pentingnya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan praktek ibadahnya yaitu zikir dan ibadah. Tarekat Tijani ini didirikan oleh Syekh Ahmad Al-Tijani dan tarekat ini menekankan pentingnya penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya yaitu tarekat Rifai. Tarekat ini dibentuk oleh Ahmad bin Ali Ar-Rifai yang merupakan faqih Syafi'i dan menekankan praktik-praktik asketisisme dan pengendalian diri.